Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dimudahkan segala urusannya, selalu bersyukur dan pastinya bahagia. Amin. Nah, kesempatan kali ini saya akan membagikan satu cerita. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Pesugihan jual musuh. Juki masih duduk di kelas 2 SMA. Dia hidup bersama dengan kedua orang tuanya. Dia merupakan anak sematawayang dari Pak Goni dan Bu Ida. Juki berasal dari keluarga yang sederhana hidupnya. Sehari-hari terkadang masih kekurangan, tapi dia tetap mensyukuri apa yang dia punya. Kedua orang tuanya bekerja serabutan. Bu Ida bekerja sebagai buruh cuci di rumah para tetangganya. Jika ada tetangga yang mau nyuci ataupun beres-beres. Sementara bapaknya bekerja sebagai tukang becak, yang setiap harinya penghasilannya tidak menentu. Apalagi sekarang kebanyakan orang-orang sudah jarang untuk naik becak, karena lebih banyak naik ojek online atau bahkan angkutan umum. Pak Goni pun kadang satu hari penuh tidak mendapatkan uang sama sekali. Padahal mereka harus membiayai sekolah untuk Juki yang sudah menunggak SPP-nya. Hingga suatu ketika Juki selalu ditagih oleh gurunya untuk segera membayar SPP-nya. Sepulangnya sekolah, Juki langsung melapor kepada kedua orang tuanya. Pada saat itu sedang makan malam bersama. Pak, tadi pagi SPP-nya sudah ditagih sama Bu Guru. Katanya harus segera dibayar. Iya, nanti ya. Sabar, Bapak usahakan. Kemudian mereka melanjutkan kembali makan malam yang hanya seadanya. Lauknya malam itu nasi putih dengan ikan asin saja. Malam itu saat Juki sedang berbaring di ranjang tidurnya, dia menatap ke arah langit-langit dinding. Dia tidak bisa tidur karena memikirkan bagaimana dia untuk melunasi SPP-nya yang sudah menunggak. Hingga akhirnya ia teringat pada tetangganya yang kaya raya, tempat ibunya bekerja. Bu Ida bekerja di rumahnya Pak Ruli, orang kaya raya di kampungnya itu. Pak Ruli memiliki banyak binatang peliharaan seperti ayam, bebek, dan kambing di belakang rumahnya. Dan malam itu Juki berpikir untuk ikut bekerja dengan Pak Ruli setiap pulang sekolahnya untuk membantu meringankan beban kedua orang tuanya. Besok aku harus ke rumahnya Pak Ruli sepulang sekolah, batinya. Malam itu hujan deras mengguyur disertai dengan guruh guntur petir, sehingga Juki pun beranjak untuk tidur. Keesokan harinya Juki bangun dan bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Namun sebelum berangkat ke sekolah, dia sarapan terlebih dahulu. Bu, nanti itu ke rumahnya Pak Ruli enggak? Iya, bentar lagi Cuk, seperti biasanya. Memang ada apa? Tanya Ibu Ida balik. Nanti sore aku mau ke rumahnya Pak Ruli ya Bu. Mau apa kamu ke sana Cuk? Aku mau kerja sama Pak Ruli Bu, aku mau bantu bapak itu. Kerja apa Cuk? Sudah tidak usah. Aku mau kerja bantu-bantu buat bersihin kandang binatang peliharaannya, atau cari rumput Bu, nggak apa-apa, aku mau bantu bapak, ibu, kata Juki. Mendengar apa yang dikatakan anaknya, Bu Ida pun ikut terenyuh serta haru. Aku berangkat dulu ya Bu, timpal Juki yang kemudian mencium tangan ibunya dan beranjak pergi. Juki menuju ke sekolahannya, biasa naik angkutan umum. Karena dia tidak memiliki kendaraan motor, adanya sepeda. Kalau naik sepeda pasti dia akan terlambat karena letak sekolah dengan rumahnya cukup jauh. Setelah Juki berangkat ke sekolah, Bu Ida pun segera pergi ke rumahnya Pak Ruli untuk bantu-bantu. Pak Ruli dan istrinya merupakan orang yang sombong dan suka marah-marah kepada orang lain. Tapi Bu Ida tetap harus bekerja dengan Pak Ruli untuk mendapatkan uang. Pagi itu Bu Ida datang terlambat karena dia harus beres-beres terlebih dahulu di rumah. Dan sesampainya di rumah Pak Ruli, beliau kena marah
bahkan sampai dibentak-bentak. "Assalamualaikum," ucap Bu Ida halus. "Kamu itu niat kerja nggak sih, Ida? Jam berapa ini? Kamu baru berangkat." Maaf Pak, tadi saya..." Ucapan Bu Ida terpotong. "Tidak usah banyak alasan. Kamu mau saya pecat? Udah miskin aja belagu, kerja seenaknya saja." Jangan pecat saya Pak, saya minta maaf." "Ya sudah, besok lagi jangan sampai terlambat. Sekarang buatkan saya kopi dan sarapan." "Baik Pak." Dengan segera Bu Ida beranjak ke dapur untuk membuatkan kopi dan nasi goreng. Setelah sudah selesai dibuatkan, Bu Ida kembali memberikan kopi dan nasi gorengnya kepada Pak Ruli. "Ini silakan Pak," ucap Bu Ida sembari meletakkan kopi dan nasi goreng di atas meja hadapannya. Kemudian Bu Ida segera untuk pergi kembali ke belakang untuk mencuci baju yang kotor. Namun saat sedang mencuci baju, tiba-tiba Bu Ida dipanggil oleh Bu Ruli. Bu Ida pun dengan segera menuju ke arah Bu Ruli. Dan tanpa sadar, Bu Ida tidak mematikan keran air yang masih menyala. "Iya Bu, ada apa? Ibu manggil saya." "Da, tolong nanti kamu bersihin ini kolam renang ya. Banyak daun di dalamnya." "Iya Bu, baik." Sementara saat itu Pak Ruli yang sudah selesai sarapan, dia akan pergi ke kamar mandi. Karena akan mandi, Pak Ruli berjalan melewati tempat cuci baju. Dan dia melihat kalau keran airnya masih menyala. Melihat itu Pak Ruli marah. Ida, sini cepat." Bu Ida dengan segera menghampiri Pak Ruli. Jantungnya berdebar sangat kencang karena takut dimarahi Pak Ruli. Dan benar, saat dia menemui Pak Ruli, wajahnya sudah penuh dengan amarah. Ada apa Pak?" tanya Bu Ida gugup. Ada apa? Itu lihat, keran air, kamu belum matikan. Buang-buang air saja, listrik mahal." "Maaf Pak, tadi saya buru-buru dipanggil sama ibu." Tubuhnya Bu Ida ikut gemetaran karena takut dibentak-bentak sama Pak Ruli. Untungnya Pak Ruli masih mau memberikan maaf kepada Bu Ida. Selanjutnya Bu Ida melanjutkan pekerjaannya dengan penuh berhati-hati karena takut kena marah lagi. Singkat cerita, sore hari pun tiba. Sepulang sekolah, Cuki ganti baju dan langsung pergi menuju ke rumahnya Pak Ruli. "Assalamualaikum," ucap Cuki. Suara pintu dibuka. Terlihat Pak Ruli yang pertama kali membukakan pintunya untuk Cuki. "Ada apa? Cari ibumu?" tanya Pak Ruli tegas. "Tidak Pak." "Terus mau apa kamu kesini?" "Kalau boleh, saya mau kerja sama Bapak Pak. Saya bisa kok bersihin kandang ayam, bebek, atau kambing. Saya juga bisa mencarikan rumput untuk peliharaan Bapak." "Beneran, kamu mau kerja sama saya?" tanya Pak Ruli memastikan. "Iya Pak, saya mau, tapi saya kerjanya setiap sore ya Pak, sehabis pulang sekolah." "Ya sudah, nggak apa-apa. Kalau gitu sekarang itu kamu bersihin kandang di belakang rumah, sudah sangat kotor," ucap Pak Ruli. "Baik Pak. Terima kasih banyak Pak." Sore itu pun Cuki langsung diterima kerja di rumahnya Pak Ruli untuk membersihkan kandang. Dia senang dengan pekerjaannya itu karena bisa membantu kedua orang tuanya. Dan sore itu ada Bu Ida yang sedang membersihkan kolam renang. "Cuki, kamu beneran kerja di sini?" tanya Bu Ida kaget saat melihat Cuki. "Iya Bu, aku mau bersihin kandang dulu." "Kamu harus hati-hati ya kerjanya. Ingat, kamu kerja di rumahnya siapa?" ucap Bu Ida memperingatkan. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan Pak Ruli. "Kalian mau kerja apa mau ngobrol?" "Iya, maaf Pak." "Cuki, cepat kamu bersihkan kandangnya," tegas Pak Ruli. Cuki pun mengangguk dan segera beranjak menuju ke arah kandang. Dia membersihkan kandangnya dengan rajin dan telaten, bahkan memberikan makan hewan peliharaannya Pak Ruli. Sore itu pun Bu Ida belum diperbolehkan untuk pulang oleh Pak Ruli karena tadi pagi Bu Ida sudah terlambat. "Ida, tolong buatkan saya roti bakar. Saya pengen roti bakar." "Iya, baik Pak, tunggu bentar." Bu Ida pun segera untuk membuatkan roti bakar untuk Pak Ruli. Namun lagi-lagi Bu Ida lupa untuk mematikan kompornya saat dipanggil Bu Ruli. "Ida, cepet sini.
Beliau pun segera menghampiri Bu Ruli ke dalam kamar dan lupa mematikan kompornya. "Iya Bu, ada apa? Tolong pijatkan tubuh saya, Ida." Beberapa saat kemudian ketika Bu Ida sedang sibuk memijit tubuh Bu Ruli, tiba-tiba mereka mencium bau gosong. "Kok bau gosong? Bau apa ini ya?" Sontak Bu Ida terperanjat dan dengan segera dia berlari menuju ke dapur. Sesamanya di dapur ternyata di sana sudah ada Pak Ruli yang mengetahui itu dan mematikan kompor. Maaf Pak, saya lupa. Hari ini kamu sudah membuat masalah yang sangat banyak. Saya lapar, tapi kamu kerjanya nggak becus. Bentak Pak Ruli yang membuat Bu Ida gemetaran, keringat dingin saat dibentak oleh Pak Ruli. Cuki yang ada di belakang mendengar ribut-ribut, dia segera menghampiri ibunya dan memeluk ibunya. "Kamu anak kecil, tidak usah ikut campur dan membela ibumu. Dia itu salah. Dasar orang miskin, udah dikasih kerjaan, malah nggak becus kerjanya." Saat itu juga hatinya Bu Ida dan Cuki sangat sakit. Seperti tersayat-sayat mendengar hinaan dan cacian dari Pak Ruli. Tapi Cuki dan Bu Ida tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa terdiam saja. Kalau mereka menjawab, pasti urusannya akan panjang dengan Pak Ruli. Singkat cerita, Bu Ida dan Cuki pun sudah pulang. Namun malam itu perlakuan dari Pak Ruli selalu teringat di pikiran Cuki. Dan dia berjanji pada dirinya sendiri, jika nanti dia lulus sekolah, dia harus menjadi orang sukses, agar bisa membayar mulut dari Pak Ruli, yang sudah menghina dan merendahkan ibu dan dirinya. Beberapa tahun kemudian, Cuki pun akhirnya lulus sekolah. Dia masih tetap bekerja bersama Pak Ruli. Tapi setelah dipikir-pikir, Cuki tidak bisa untuk bekerja terus dengan Pak Ruli. Dia ingin mengubah nasib keluarganya dan ingin membahagiakan kedua orang tuanya. Hingga suatu ketika Cuki memutuskan untuk merantau supaya bisa merubah nasib hidupnya yang selalu dihina oleh tetangganya. Cuki meminta izin kepada kedua orang tuanya terlebih dahulu untuk pergi merantau. Di saat sedang berkumpul sembari menonton televisi, Cuki meminta izin kepada kedua orang tuanya. "Pak, Bu, Cuki mau izin. Aku ingin pergi merantau, Bu, Pak." "Merantau? Kamu mau kerja apa emangnya? Kamu sudah pasti kerja di sana?" "Belum, Bu, tapi nanti aku mau berusaha untuk mencari pekerjaan di sana." "Merantau itu harus siap mental dan kamu harus punya ongkos banyak. Tidak usah merantau saja," timbal bapaknya. "Tapi aku ingin bantu bapak ibu. Aku ingin merubah keadaan keluarga kita, Pak, Bu. Aku mohon izinkan aku untuk merantau." Bu Ida pun menghela nafas panjang mendengar apa yang diucapkan oleh Cuki. Hingga akhirnya Bu Ida mengizinkan permintaan dari Cuki untuk pergi merantau. "Ya sudah, kalau begitu, kamu pergi sana. Tapi ingat, kamu harus menjaga diri di sana," kata Bu Ida. Malam itu segera Cuki mengemasi pakaiannya untuk dibawa merantau. Pak Goni dan Bu Ida memberikan ongkos untuk Cuki selama di perantauan. Ongkos itu berasal dari uang hasil simpanan dari Pak Goni dan Bu Ida. "Ini uang untuk ongkos kamu selama tinggal di perantauan." "Ibu bapak dapat uang dari mana?" "Ini uang simpanan bapak ibu selama ini, Cuk. Sudah kamu pakai saja untuk biaya hidup kamu di sana." "Makasih ya Pak, Bu." Malam itu mereka pun saling berpelukan satu sama lain karena besok mereka akan berpisah. Cuki pun berangkat ke terminal diantar oleh Pak Goni dan Bu Ida dengan menggunakan becak bapaknya. Setelah menunggu beberapa jam, bus keberangkatan Cuki akan segera berangkat. Bu Ida dan Pak Goni pun memberikan pesan kepada Cuki dan memeluk Cuki sebelum berangkat. Perjalanan yang dilalui oleh Cuki cukup jauh, menempuh waktu sekitar 6 jam perjalanan. Di dalam bus, Cuki pun sampai terlelap tidur karena perjalanan yang ditempuh masih jauh. Saat sudah akan sampai, Cuki pun terbangun dan melihat ternyata sudah sampai di kota yang dituju. Sesamanya di kota tersebut, dia langsung beranjak turun dan melihat sekeliling. Dengan segera dia bertanya-tanya untuk mencari kosan. Dia pun mampir terlebih dahulu ke sebuah warung
untuk menanyakan tentang kosan, sekaligus untuk makan siang. Di warung itu Cuki langsung memesan makan dan sembari bertanya-tanya kepada orang yang ada di warung itu. "Pak, saya mau tanya, kosan di sini yang murah sebelah mana ya?" "Wah, kalau di sini rata-rata harga kosnya mahal-mahal, Mas. Soalnya juga di kota, jadi serba mahal. Soalnya saya mau cari kontrakan yang murah, Pak, sekalian mau cari kerjaan." "Masnya baru ke sini ya?" "Iya, Pak, saya dari kampung, ke sini mau merubah nasib." "Namanya siapa, Mas?" "Saya Pak Wondo." "Saya Cuki, Pak." "Gini saja, Mas. Mas kan lagi butuh kerjaan. Gimana kalau Masnya ikut kerja dengan saya saja? Kebetulan saya masih butuh karyawan." "Kerja apa ya, Pak?" "Kerja di toko roti, nanti kamu tinggal di mes. Karena saya sudah menyiapkan mes untuk para karyawan." Cuki yang memang sangat butuh pekerjaan, dan saat itu juga dia mendapat tawaran pekerjaan. Akhirnya ia pun langsung menerima tawaran kerja itu. "Iya, Pak, saya mau. Terima kasih banyak, Pak." "Kalau begitu setelah ini kamu ikut saya." "Iya, Pak." Setelah selesai makan dan berbincang-bincang, Cuki pun ikut pulang bersama dengan Pak Wondo. Setelah beberapa saat kemudian akhirnya Cuki pun sampai di sebuah mes. "Ini ruangan mes kamu ya, Cuk?" "Ya, makasih ya, Pak. Kapan saya bisa mulai kerja, Pak?" "Mulai besok ya. Sekarang kamu istirahat saja dulu. Pasti kamu capek perjalanan jauh." Cuki merasa sangat beruntung karena dipertemukan dengan Pak Wondo yang sangat baik. Keesokan paginya pun, Cuki pun bangun terlebih awal untuk bersiap-siap untuk berangkat bekerja pertamanya. Letak toko roti milik Pak Wondo dari mesnya tidak terlalu jauh, hanya 5 menit saja dengan berjalan kaki dari mes. Saat di toko roti, Cuki diajarkan cara kerjanya oleh karyawan yang lain, dan dia juga berkenalan dengan karyawan yang lainnya. Cuki pun senang karena diperlakukan dengan baik dengan teman-teman barunya, membuat dirinya nyaman bekerja di sana. Singkat cerita, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, uang gajian yang diterima oleh dia selalu dia sisihkan untuk dikirim ke kedua orang tuanya. Sisanya yang sebagian dia tabung dan untuk keperluan sehari-harinya di mes. Cuki bekerja dengan penuh tanggung jawab dan tidak akan mengecewakan Pak Wondo yang sudah menawarkan pekerjaan kepadanya. Hingga suatu ketika Cuki yang sudah bekerja dengan rajin mendapatkan hadiah dari Pak Wondo. Cuki mendapatkan HP baru dari Pak Wondo. Dia pun bisa menghubungi kedua orang tuanya yang ada di kampung untuk mengobati rasa rindunya yang sudah teramat dalam terpendam. Karena dia selama ini belum memiliki HP, untuk mengirimkan uang saja Cuki lewat kantor pos. Karena dia tidak memiliki ATM, apapun itu. Tapi untungnya, meskipun lewat pos, uang yang dikirim sampai ke tangan kedua orang tuanya. Dan sekarang setelah diberikan hadiah HP dari Pak Wondo, Cuki sudah banyak mendapatkan informasi tentang ATM. Uang yang diberikan oleh Cuki kepada orang tuanya juga dibelikan Bu Ida untuk beli HP, supaya bisa berkabar dengan Cuki. Dan juga Bu Ida sudah membuat ATM sendiri. Hingga akhirnya Cuki sudah bekerja bersama dengan Pak Wondo selama 3 tahun. Dia memutuskan untuk pulang kampung karena merasa uang tabungannya sudah cukup. Dan dia berniat akan membuka toko roti sendiri di kampung dengan uang tabungannya itu. Pak Wondo pun menerima keputusan yang diambil oleh Cuki untuk berhenti bekerja dengan Pak Wondo. Sebelum pulang kampung, Pak Wondo memberikan uang pesangon kepada Cuki karena sudah bekerja lama dengan Pak Wondo. Singkat ceritanya, Cuki pun pulang ke kampung menemui kedua orang tuanya yang sudah bertahun-tahun tidak pernah bertemu. Sesamanya di rumah, Cuki langsung memeluk kedua orang tuanya dengan erat karena sudah sangat rindu sekali. Cuki tidak tahu kalau selama ini Bu Idanya itu masih tetap bekerja bersama dengan Pak Ruli. Hingga akhirnya Cuki tidak memperbolehkan lagi ibunya bekerja bersama dengan Pak Ruli. "Sudahlah Bu, ibu tidak usah bekerja dengan orang kaya sombong itu. Keluarga kita selalu dihina, Bu. Aku janji akan membalas hinaan Pak Ruli dengan kesuksesanku, Bu." Akhirnya Bu Ida pun berhenti bekerja di rumahnya Pak Ruli setelah ditegur oleh Cuki.
Dan sekarang Cuki perlahan-lahan membuka usaha toko roti dengan uang hasil dari tabungan selama bekerja dengan Pak Wondo dan uang pesangon yang diberikan Pak Wondo. Dia membangun toko roti di pinggir jalan utama yang ada di kampungnya. Jalanan utama itu sering dilewati oleh kendaraan. Awal-awal toko rotinya masih sepi, belum ada satupun yang datang ke toko rotinya. Di toko rotinya itu Cuki pun terus melamun, menunggu pembeli yang datang sembari menopang dagu dengan tangannya. Berharap ada pembeli yang datang membeli roti yang dijualnya. Semua roti yang terpajang di etalase itu buatan dari tangan Cuki sendiri. Dia mendapatkan pengalaman dari bekerja di toko rotinya Pak Wondo. Tiba-tiba saja di dalam lamunannya, itu dia dikejutkan dengan kedatangan ibunya secara tiba-tiba. "Cuki, kamu kenapa melamun seperti itu? Nanti kesambet." Sontak Cuki pun terperanjat setelah dikagetkan oleh ibunya yang tiba-tiba datang. Ibu, iya bu, ini aku bosan dan heran. Sudah beberapa hari toko rotinya buka, tapi belum ada juga orang yang datang ke sini, bu." "Sabar, Cuk, mungkin orang-orang masih belum tahu kalau kamu buka toko roti. Ibu yakin nanti toko roti kamu pasti laris manis kok." "Makasih ya bu, ibu selalu menyemangati aku." Bu Ida pun mengangguk tersenyum ramah kepada Cuki, anak semata wayangnya. Saat Cuki sedang melamun di toko roti, tiba-tiba ada salah satu kakek-kakek yang datang ke toko rotinya. Sosok kakek tua itu datang, ingin meminta roti kepada Cuki dan beralasan lapar karena belum makan beberapa hari. Cuki yang merasa iba dan kasihan, dia pun memberikan roti kepada kakek tua itu dan dipersilahkan duduk di dalam. Saat kakek tua itu tengah menikmati roti yang diberikan oleh Cuki, terlihat Cuki sedang melamun dengan tatapan kosong. Kakek tua yang melihat Cuki langsung menegur dan bertanya kepada Cuki, "Kamu kenapa, nak?" Cuki pun terperanjat dari lamunannya. Ini kek, saya lagi pusing. Toko roti saya ini dari pertama kali buka belum ada yang beli, padahal uang modal saya sudah habis dan saya bingung untuk memutar uang modalnya lagi. Kalau tidak, nanti usaha roti saya itu bangkrut. Maaf ya kek, saya jadi curhat sama kakek. Kakek tua itu merogoh ke arah saku celana yang dikenakannya dan mengeluarkan secari kertas yang kemudian diberikan kepada Cuki. "Datanglah ke alamat yang ada di dalam kertas ini, nak. Temui Mbah Elang dan kamu akan mendapatkan kekayaan dengan dia," ucap kakek tua itu. "Apa ini maksudnya, kek?" tanya Cuki penasaran. "Datang saja ke alamat itu, nanti kamu tahu sendiri. Kakek pergi dulu, makasih rotinya, kamu orang yang sangat baik." Seketika Cuki terdiam, memandangi secari kertas yang bertuliskan alamat yang diberikan oleh kakek tua itu. Setelah sadar dari lamunannya, Cuki mengejar, mencari kakek tua itu. Tapi saat dilihat, kakek tua itu sudah tidak ada di depan tokonya. Padahal kakek tua itu berjalan terseok-seok dan tidak mungkin langsung tidak terlihat. Akan tetapi Cuki tidak terlalu menghiraukan itu. Hingga akhirnya Cuki penasaran dengan alamat yang diberikan kakek itu. Keesokan harinya dengan segera Cuki ke alamat yang sudah diberikan kakek tua itu. Dia naik bus menuju ke alamat itu. Perjalanan yang ditempuh sekitar 3 jaman. Sesampainya di sana Cuki langsung menemui Mbah Elang. Saat dia menemui Mbah Elang, ternyata beliau adalah sosok kakek tua yang kemarin di toko rotinya. "Loh, kakek?" ucap Cuki tertegun. "Sudah, kamu tidak usah kaget seperti itu. Saya akan membantu kamu." "Bagaimana caranya, Mbah?" "Dengan pesugihan jual musuh. Kamu akan mendapatkan kekayaan yang berlimpah." "Maksudnya gimana, Mbah? Saya belum paham." "Pesugihan jual musuh ini nantinya akan menumbalkan orang yang kamu benci. Dan sebagai gantinya, kamu akan mendapatkan kekayaan yang berlimpah." Sontak seketika Cuki terdiam mencerna ucapan yang dikatakan dari mulut Mbah Elang. Cuki pun berpikir dengan Pak Ruli yang selama ini telah menghina keluarganya. Dia pun memiliki rasa dendam dan rasa benci dengan Pak Ruli yang sangat sombong, sukanya menghina orang.
Karena dia juga sudah bosan hidup dalam kemiskinan, akhirnya dia berniat akan menerima tawaran dari Mbah Elang. Kalau begitu, saya mau Mbah untuk melakukan pesugihan jual musuh ini. Tapi ada syarat dan ritual yang harus kamu lakukan. Apa itu syaratnya, Mbah? Syaratnya, kamu harus menyiapkan foto musuh kamu dan nama serta tanggal lahirnya. Sebelum melakukan ritual, kamu juga harus melakukan puasa mutih selama 7 hari dan diakhiri dengan puasa pati geni sehari semalam. Lakukan puasa pada hari Selasa Kliwon, ucap Mbah Elang. Baik Mbah, akan saya lakukan itu. Kalau begitu, lakukan dulu syarat itu dengan menyiapkan foto musuh dan kamu melakukan puasa sebagai ritual tirakat awal, ucap Mbah Elang. Sore itu pun Cuki segera beranjak pulang untuk memenuhi persyaratan yang harus dia lakukan. Sesampainya di rumah, malam harinya Cuki berpikir keras. Bagaimana caranya untuk mendapatkan foto dan tanggal lahir dari Pak Ruli? Malam itu dia berbaring sembari menatap langit-langit kamar. Dan akhirnya dia menemukan idenya. Keesokan harinya Cuki pergi ke rumah Pak Ruli dengan alasan untuk meminjam uang sebagai modal usaha toko rotinya. Mau apa kamu datang ke sini? Tanya Pak Ruli ketus. Saya mau pinjam uang sama Bapak, kalau boleh untuk modal usaha roti. Kalau sudah miskin, ya miskin saja, jangan dipaksa untuk kaya. Pakai pinjam uang segala untuk modal. Saat itu juga Cuki diam-diam mengambil foto ke arah wajahnya Pak Ruli dengan HP yang digenggamnya. Setelah mendapatkan foto yang dia ambil, dia pun segera pamit dari rumah Pak Ruli. Karena sudah merasa sangat sakit hati juga dengan apa yang dikatakan oleh Pak Ruli. Kebetulan saat itu ada sebuah KTP milik Pak Ruli yang diletakkan di depan meja hadapannya. Cuki yang melihat ke arah KTP-nya itu, dia melihat tanggal lahir dari Pak Ruli. Dan segera dia catat di HP-nya untuk nanti sebagai syarat ritualnya. Ya sudah Pak, kalau Bapak tidak memberikan saya pinjaman, tidak apa-apa. Saya pamit dulu, maaf sudah mengganggu waktunya. Akan tetapi Pak Ruli tidak menanggapi apa yang sudah dikatakan oleh Cuki. Cuki pun segera pergi dari rumahnya Pak Ruli karena merasa sudah cukup mendapatkan syaratnya. Esoknya Cuki mulai melakukan puasa mutih karena tepat pada waktu itu Selasa Kliwon. Dia masih tetap membuka toko rotinya meskipun masih melakukan puasa mutih. Singkat cerita, Cuki sudah melakukan puasa mutih dan puasa pati geni. Sehari semalam, dia pun segera kembali ke rumahnya Mbak Elang untuk melakukan ritualnya. Sesampainya di rumah Mbak Elang, dia langsung memberikan foto musuh dan tanggal lahirnya kepada Mbak Elang. Bagus, nanti malam kita akan melakukan ritual. Siang itu Mbak Elang mempersiapkan beberapa sesajen untuk melakukan ritual nanti malam. Malam harinya pun tiba. Sebelum melakukan ritual, Cuki dimandikan dengan air kembang 7 rupa terlebih dahulu untuk mensucikan tubuhnya. Beberapa saat kemudian ritual tersebut pun sudah selesai. Kemudian Mbak Elang mengajak Cuki pergi ke tengah hutan. Mereka berjalan melewati jalan setapak di tengah kegelapan hutan. Mereka berjalan dan diterangi dengan obor yang dibawanya. Saat sedang berjalan tiba-tiba saja Cuki mendengar ada suara sosok wanita yang tertawa, cekikikan. Jangan hiraukan, ayo jalan. Cuki pun tidak menghiraukan suara wanita itu, sesuai dengan perintah dari Mbah Elang. Beberapa saat kemudian Mbah Elang dan Cuki pun sampai di tempat pohon besar keramat. Cuki diperintah oleh Mbah Elang untuk duduk bersila. Sementara Mbah Elang menyalakan dupa yang ditancapkan di bawah pohon, disertai dengan sesajen sebagai persembahan. Mbah Elang berkomat kamit membacakan mantra. Cuki pun hanya duduk, terdiam, melihat apa yang dilakukan oleh Mbah Elang. Tiba-tiba saja hembusan angin kencang muncul, seperti angin puting beliung yang berputar-putar di satu tempat itu saja. Tepat di pohon besar tempat Cuki melakukan ritual, membuat tubuhnya bergidik ngeri, gemetaran, ketakutan. Beberapa saat kemudian angin itu menghilang dan Cuki mencium aroma bau busuk menyeruak ke dalam hidungnya.
Perlahan-lahan dia melihat sosok pocong yang berdiri di hadapannya. Sontak dia terkejut melihat sosok itu dengan wajah Pak Ruli. Apa kamu sudah yakin dengan musuh yang akan kamu tumbalkan sebagai pesugihanmu? Tanya Mbak Elang memastikan. Yakin, Mbah, jawab Cuki dengan mantap. Kalau kamu sudah yakin, lepaskan tali pocong itu dan bawa pulang tali pocong itu. Tapi sebelum itu, kamu ingin mendapatkan uang sekarang di tempat atau di rumah? Di rumah saja, Mbah. Baiklah, kalau begitu, lepaskan tali pocong itu. Dengan gugup, Cuki beranjak berdiri mendekati sosok pocong itu. Tubuhnya sangat gemetaran dengan bulu kuduk yang berdiri. Perlahan-lahan Cuki melepas tali pocong itu sembari menutup matanya sesekali. Setelah tali pocong itu terlepas, tiba-tiba saja sosok itu menghilang begitu saja. Bawa tali pocong itu dan simpan nanti di tempat toko roti kamu di dalam laci penyimpanan uang. Baik, Mbah, akan saya lakukan. Setelah kamu sudah mendapatkan kekayaan, supaya kekayaan yang dimiliki kamu tidak akan habis, kamu setiap bulan suro terus memberikan tumbal. Baik, Mbah, kalau begitu saya pamit, terima kasih, Mbah. Siapkan kamar khusus untuk ritual kamu setiap malam Jumat Kliwon. Bawa mantra ini, ucap Mbah Elang sembari memberikan secari kertas bertuliskan mantra. Singkat cerita, malam itu juga Cuki langsung pulang dengan mengendarai motornya. Karena waktu yang kedua kalinya dia datang ke rumah Mbak Elang menggunakan motor sendiri. Saat dia pulang melewati jalanan yang berliku dan sangat gelap, kanan kirinya hutan. Dia mengendarai motornya dengan sangat perlahan-lahan karena hanya ada cahaya senter motor yang menerangi jalanan yang dilewatinya. Tiba-tiba saja di tengah perjalanan dia mendengar ada suara yang membuatnya bergidik, merinding. Cuki, tolong saya, ucap sosok itu. Sontak Cuki merinding mendengar suara itu. Bulu kuduknya pun berdiri semua. Beberapa saat kemudian saat dia berjalan di hadapannya, dia dikejutkan dengan sosok pocong yang berdiri di pinggir jalan. Sosok itu wajahnya Pak Ruli dengan wajah yang terlihat sedih. Cuki pun terperanjat kaget melihat sosok itu. Akan tetapi Cuki terus melanjutkan perjalanannya. Namun di sepanjang jalan dia diteror dengan suara jeritan sosok Pak Ruli. Hembusan angin kencang tiba-tiba datang membuat bulu kuduk Cuki semakin berdiri. Hingga akhirnya dia sampai juga di permukiman warga. Jadi dia tidak merasa takut lagi. Perjalanan yang dia tempuh masih sekitar 20 menit lagi. Di tengah perjalanan tiba-tiba saja Cuki mencium aroma bau busuk yang menyeruak. Bulu kuduknya terasa merinding semua. Dan saat dia perlahan-lahan melihat ke arah spion, betapa terkejutnya ia melihat ada sosok pocong dengan wajah Pak Ruli. Cuki terus melanjutkan perjalanannya sampai pada akhirnya dia sampai juga di rumahnya. Keesokan harinya Cuki mendengar ada kabar duka yang disampaikan pada toa masjid. Ternyata yang meninggal itu adalah Pak Ruli, tetangganya yang kaya raya dan sombong itu, yang selalu menghina keluarga Cuki. Semua keluarga dan tetangga pun heran dengan kematian Pak Ruli yang tiba-tiba. Karena selama ini tidak ada riwayat penyakit yang diderita oleh Pak Ruli. Malam sebelumnya Pak Ruli meninggal, dia merasakan sakit pada bagian kepalanya. Dia juga didatangi sosok pocong yang menyeramkan dengan wajah yang hancur penuh dengan darah, menatap tajam ke arah Pak Ruli. Namun saat itu mulut Pak Ruli terasa terkunci saat dia akan berteriak. Dan saat sosok pocong itu pergi meninggalkan Pak Ruli, seketika dia kejang-kejang dengan kedua mata yang melotot dan lidahnya yang menjulur keluar. Saat itu juga Pak Ruli menghembuskan nafas terakhirnya. Keesokan paginya, Bu Ruli yang mencoba membangunkan Pak Ruli sontak terkejut melihat keadaan dari suaminya. Dengan kedua mata yang melotot dan lidah yang menjulur ke depan, tangis Bu Ruli pecah ketika mengetahui suaminya telah meninggal dunia.
Pagi itu Pak Goni dan Bu Ida serta Cuki pun datang untuk melayat ke rumahnya Pak Ruli. Sesudah mengantarkan jenazah dari Pak Ruli ke tempat peristirahatan yang terakhir, dia segera menuju ke dalam kamar dan melihat ke dalam lemari. Saat lemari itu dibuka, betapa terkejutnya dia melihat ada banyak sekali tumpukan uang. Singkat cerita, setelah kematian dari Pak Ruli, sekarang Cuki membuka toko rotinya dan meletakkan tali pocong di laci meja tokonya. Dan benar saja, baru saja toko rotinya dibuka, banyak orang yang datang untuk membeli roti. Sampai Cuki kewalahan untuk melayani para pembeli yang berdesakan. Hari ini uang yang didapat Cuki di laci uang tokonya sangat banyak sekali. Akhirnya Cuki pun dapat merenovasi rumah kedua orang tuanya. Dia pun bisa membeli mobil, bahkan kendaraan yang lainnya. Dia juga sudah membuka cabang toko roti di kota-kota lain. Akan tetapi setiap malam dia tidak tenang, karena di dalam rumahnya dia selalu diganggu dengan suara-suara aneh. Suatu malam saat Cuki tengah berbaring di dalam kamar sembari menatap layar HP-nya, tiba-tiba saja dia mendengar ada suara sosok wanita yang bersenandung di balik jendela. Dengan segera dia melihat ke arah jendela kamarnya. Dan saat dia lihat, ternyata sosok kuntilanak dengan wajah rata serta penuh dengan darah. Sontak Cuki terperanjat dan menutup kembali jendela kamarnya itu. Tidak hanya itu, di tengah malam ketika dia tidak bisa tertidur sekitar pukul 2 dini hari, tiba-tiba di pintu kamarnya ada yang mengetuk. Dia pikir bapak atau ibunya yang mengetuk. Dengan segera Cuki pun bangkit dari tempat tidurnya. Suara pintu dibuka, namun saat pintu kamarnya dibuka, ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Seketika bulu kuduknya merinding, berdiri. Cuki pun menutup kembali pintu kamarnya dan segera kembali. Baru beberapa langkah dia berjalan, tiba-tiba pintunya terketuk lagi. Mau tidak mau, Cuki membuka pintu lagi. Saat dibuka, betapa terkejutnya dia. Sosok pocong berdiri dengan wajahnya Pak Ruli, menatap tajam ke arahnya Cuki. Cuki pun langsung ambruk, pingsan tak sadarkan diri ketika melihat sosok itu sampai pagi. Pagi harinya Cuki tersadar dengan sendirinya. Dia pun bangkit, namun dia merasa tidak enak badan. Akhirnya Cuki pun tidak datang ke toko roti hari itu. Sekarang dia tidak terlalu pusing, karena sudah memiliki banyak karyawan yang sudah dipercaya oleh dia untuk mengurus toko-tokonya. Namun rasa kepercayaannya itu dihancurkan oleh salah satu karyawannya yang ada di toko roti cabang kota lain. Karyawan itu telah menggelapkan uang milik Cuki dari toko roti itu. Setelah mengetahui dari CCTV yang dipasang di toko roti miliknya, melihat aksi karyawannya mencuri uang, Cuki pun jadi benci dengan karyawannya itu. Hingga Cuki teringat melihat ke arah kalender sudah waktunya memberikan tumbal pada bulan Suro. Cuki pun berniat untuk menumbalkan karyawan itu yang telah menghancurkan kepercayaannya. Cuki datang kembali menemui Mbak Elang untuk mempersembahkan tumbal musuhnya. Cuki mendapatkan foto karyawan dan tanggal lahirnya itu dari biodata karyawan itu saat melamar kerja. Mbak Elang pun langsung melakukan ritual itu untuk memberikan persembahan tumbal. Singkat cerita, karyawan yang dijadikan tumbal itu, waktu itu dia sedang memperbaiki oven yang rusak. Dan tanpa sadar, dia telah memegang kabel listrik yang masih ada aliran listriknya. Dia kesetrum saat itu juga hingga meninggal dunia. Tubuhnya gosong semuanya dan terdapat luka lebam pada tangan yang tersengat aliran listrik itu. Kekayaan yang didapat oleh Cuki pun semakin bertambah banyak, bahkan dia bisa membuat rumah sendiri untuk dirinya. Kedua orang tuanya juga sekarang menikmati hasil kekayaan dari Cuki. Mereka sudah tidak lagi bekerja. Saat sedang berkumpul di ruang tamu, Cuki asik berbicara dengan kedua orang tuanya. Cuk, kamu kan sudah matang umurnya. Kapan kamu akan mencari pasangan hidup? Apalagi sekarang kan kamu sudah mapan. Iya Bu, nanti.
Jangan nanti-nanti, bapak ibu itu sudah tua. Tidak ada yang tahu sampai kapan umur kita. Seketika Cuki pun terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh kedua orang tuanya. Dia pun sadar, memang selama ini dia belum memiliki pasangan. Singkat cerita, Cuki yang sudah memiliki banyak harta, dia menjadi sering keluar malam, bahkan dia pergi ke tempat hiburan malam. Dia mabuk-mabukan bersama dengan temannya. Hingga akhirnya Cuki mendapat kenalan wanita di dunia malam tersebut. Cuki sangat tertarik dengan salah satu wanita cantik yang sudah memikat hatinya. Cuki pun berkenalan dengan Yuni. Dia sangat cantik, seksi, putih mulus. Cuki langsung jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Yuni. Hingga akhirnya mereka berdua saling bertukar nomor HP. Cuki sangat senang karena bisa mendapatkan nomor HP milik Yuni, wanita pujaannya. Setiap harinya Cuki selalu mengirimkan pesan kepada Yuni. Dia pun membalas pesan dari Cuki. Kedekatan mereka sudah semakin dekat, bahkan sudah saling nyaman. Yuni ternyata sudah menyimpan rasa untuk Cuki. Akhirnya mereka menjalin hubungan pacaran. Setelah beberapa bulan mereka menjalin hubungan, Cuki pun berniat untuk menikahi Yuni. Dia menemui kedua orang tuanya Yuni bersama dengan Bu Ida dan Pak Goni. Hingga akhirnya pertemuan kedua keluarga tersebut sepakat untuk segera melangsungkan pernikahannya. Cuki dan Juni akan segera menikah bulan depan sesuai dengan hari yang sudah disepakati. Mereka pun sibuk untuk mempersiapkan perlengkapan di hari pernikahannya. Karena Yuni menginginkan pernikahan yang cukup meriah dan mewah. Meskipun begitu bukan perkara yang susah bagi Cuki. Dia akan menuruti semua apa yang diinginkan oleh Yuni. Bahkan Cuki selalu menemani Yuni menyiapkan sesuatu untuk hari pernikahannya. Namun setiap malam Cuki merasa gelisah dan tidak tenang karena bermimpi buruk. Dia bermimpi berada di kuburan. Dan saat itu Cuki melihat ada sosok pocong dengan wajah Pak Ruli. Sosok itu menatap tajam ke arah Cuki. Sontak Cuki terbangun dengan nafas yang tidak beraturan dan keringat yang membasahi tubuhnya. Malam itu Cuki tidak bisa tertidur kembali karena dia mendengar ada suara-suara yang terus memanggil namanya. Cuki, Cuki, Cuki. Suara itu sangat dikenali oleh Cuki, yaitu suara dari sosok Pak Ruli. Seketika saat itu juga, Cuki merinding, bulu kuduknya berdiri semua. Dia juga mencium ada bau yang sangat anyir, menyeruak ke dalam hidung. Dia akhirnya menarik selimutnya dan menenggelamkan tubuhnya. Namun keringat terus bercucuran saat itu juga. Cuki pun tidak bisa tidur hingga pagi hari. Pagi harinya, mata Cuki terlihat menghitam karena tidak bisa tidur. Tubuhnya terasa lelah, letih, dan tidak bersemangat. Akhirnya dia tidur pagi itu, karena sudah tidak kuat dengan mata yang lelah. Singkat cerita, Cuki yang berada di toko roti, tiba-tiba saja Bu Ruli datang ke toko roti Cuki. Dan dia mengatakan kepada Cuki serta beberapa orang yang membeli di toko rotinya. Cuki, kamu sudah melakukan pesugihan kan? Kamu juga yang sudah menumbalkan suami saya. Dasar, kejam kamu ya. Pantesan saja kamu tiba-tiba menjadi kaya raya, ujar Bu Ruli sembari berteriak-teriak. Seketika juga para pembeli yang datang ke warung Cuki terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Bu Ruli. Maksud ibu apa ya? Kenapa dari dulu ibu tidak suka dengan keluarga saya? Apa salah saya, Bu? Halah, sudahlah Cuki, kamu jujur saja kalau kamu sudah melakukan pesugihan. Terserah ibu mau ngomong apa sama saya. Silahkan ibu pergi dari toko saya, karena ibu sudah mengganggu yang lain, tegas Cuki. Bu Ruli pun beranjak pergi dengan raut wajah yang masih naik pitam. Malam itu Bu Ruli bermimpi didatangi oleh sosok Pak Ruli, dan beliau mengatakan kepada Bu Ruli, Bu, kamu harus membongkar kebenaran. Bapak sudah dijadikan tumbal oleh Cuki, Bu. Cuki sudah melakukan pesugihan. Saat itu juga Bu Ruli pun terbangun, dan keesokan paginya dia langsung ke toko rotinya milik Cuki. Akan tetapi semua itu gagal, karena Bu Ruli tidak memiliki bukti yang akurat untuk membuktikan kebenaran.
Di sisi lain, Juki dan Yuni pun akhirnya melangsungkan pernikahan. Dan setelah menikah, mereka tinggal di rumah yang sudah dibangun oleh Juki. Setahun kemudian, Juki dan Yuni belum juga dikaruniai keturunan, hingga akhirnya mereka setiap harinya selalu bertengkar, membahas masalah anak. Suatu hari Juki berangkat ke toko rotinya, karena dia bosan selalu bertengkar dengan Yuni setiap hari. Membuat Juki tidak betah di rumah. Padahal keduanya sudah diperiksa tentang kesuburannya, tapi keduanya sama-sama tidak sabar untuk punya anak. Yuni yang rupanya tadinya wanita penghibur, dia sekarang berhubungan dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan dari Juki. Saat itu Yuni membawa laki-laki simpanannya ke rumah saat Juki sedang tidak ada di rumah. Yuni taunya kalau Juki itu selalu pulang terlambat sore hari, jadi dia bisa berduaan dengan simpanannya yang bernama Eko. Namun entah kenapa siang itu Juki ingin sekali untuk pulang ke rumah. Sesamanya di rumah, Juki melihat ada sebuah mobil asing yang terparkir di halaman rumahnya. Mobil siapa itu? Dengan segera Juki pun masuk ke dalam rumahnya yang kebetulan tidak tertutup. Saat dia masuk di dalam, terlihat sepi, tidak ada siapa-siapa. Namun saat Juki mendekat ke arah pintu kamar, dia mendengar ada suara rintihan di dalam kamarnya. Seperti ada orang yang sedang melakukan hubungan. Juki pun berjalan mengendap-endap dan perlahan-lahan membuka pintu kamarnya. Saat pintu kamar terbuka, dan saat itu juga betapa terkejutnya dan sakit hatinya Juki ketika melihat istrinya yang sedang main gila dengan laki-laki lain. Yuni pun dengan sigap dia bangkit dari tidurnya dan ingin menjelaskan apa yang sedang terjadi dengan dirinya. "Mas, aku bisa jelasin mas," ucap Yuni sembari menutupi tubuhnya dengan selimut. "Sudah cukup Yun, kamu sangat menjijikkan sekali. Kenapa kamu tega berbuat seperti itu? Pergi kalian semua dari rumah ini." Eko dan Yuni akhirnya bersiap-siap untuk pergi dari rumahnya Juki. "Secepatnya aku akan urus perceraian kita." Yuni yang juga sudah tidak mau dengan Juki menerima saja keputusan dari Juki. Juki sangat sakit hati melihat perlakuan dari Yuni, padahal selama ini Juki selalu menuruti apa yang diinginkan. Tapi nyatanya Yuni bukan wanita yang baik. Perceraian Juki dengan Yuni pun akhirnya sudah resmi. Mereka sudah berpisah dan sekarang Juki menjadi duda. Suatu ketika saat Juki tengah duduk di ruang toko rotinya, dia duduk termenung, melamun. Seketika dia tersadar dan langsung melihat ke arah kalender yang terpasang di dinding samping duduknya. Sebentar lagi sudah waktunya mempersembahkan tumbal, tapi siapa ya? Ucapnya pada diri sendiri. Dia terdiam sejenak berpikir siapa yang akan dijadikan tumbal selanjutnya untuk pesugihan yang dilakukannya. Hingga akhirnya Juki teringat pada Yuni, orang yang sudah menyakiti hatinya. "Awas saja kau Yuni dan Eko, kalian sudah menyakiti perasaanku," gumamnya penuh dengan dendam. Juki pun langsung melihat layar ponselnya, mengintip sosial media milik Yuni yang ternyata ada foto sosok Eko di sana. Dia menyimpan foto Yuni dan Eko untuk nantinya dicetak. Juki juga melihat tanggal lahir yang tertera pada profil sosial medianya. Segera dia mencatat tanggal lahir dari Eko. Singkat cerita, Juki pergi ke rumah Mbak Elang untuk memberikan tumbal musuhnya kembali. Foto Yuni dan Eko langsung diberikan kepada Mbak Elang untuk segera dilakukan ritual. Setelah ritual itu selesai, Juki pun merasa puas karena musuh yang membuat sakit hatinya itu sebentar lagi mati. Beberapa hari setelahnya, Juki mendapat kabar dari temannya kalau Yuni dan Eko meninggal dunia. Keduanya mengalami kecelakaan mobil pada saat mereka akan pergi ke salah satu tempat untuk berlibur. Mobil yang dikendarainya itu jatuh ke dalam sungai hingga meledak malam itu juga. Juki pun tersenyum puas karena sebentar lagi dia akan menjadi semakin kaya raya. Sementara Puruli masih terus mencari bukti untuk membuktikan kebenaran. Hingga suatu ketika, salah satu karyawan Juki meninggal, mengalami kecelakaan di depan toko roti saat akan menyeberang menuju ke toko.
Orang tua dari karyawan itu pun merasa ada kejanggalan yang terjadi. Hingga akhirnya Bu Ruli memiliki teman untuk membuktikan apa yang sudah dilakukan oleh Cuki. Pada saat Bu Ruli tertidur, beliau bermimpi didatangi oleh sosok pocong dengan wajah Pak Ruli, suaminya. Sosok itu mengatakan kepada Bu Ruli bahwa ada sebuah tali pocong yang ada di dalam tokonya. Dan Bu Ruli diperingatkan untuk mengambil tali pocong itu. Sementara itu, di sisi lain, Cuki juga selalu didatangi sosok pocong dengan wajah Pak Ruli. Saat itu Cuki sedang berada di belakang rumahnya, menikmati malam hari dengan ditemani secangkir kopi. Tiba-tiba saja dia mendengar ada suara minta tolong. Ada juga yang terus memanggil namanya. Cuki, Cuki, ucap sosok itu. Tolongin saya Mas Cuki, ucap sosok yang lain. Dan beberapa saat kemudian sosok pocong dengan wajah Pak Ruli, Yuni dan Eko dan beberapa karyawan dia muncul berada tepat di hadapannya dengan wajah yang hancur dan mengeluarkan bau busuk. Sontak Cuki yang tidak kuat melihat sosok-sosok itu, akhirnya dia pun pingsan di belakang rumahnya sampai pagi hari. Semburat sinar matahari menyinari. Cuki yang semalaman pingsan akhirnya tersadar. Pagi itu di toko roti milik Cuki didatangi beberapa orang warga berdemo untuk menggeledah toko rotinya. Cuki pun akhirnya pasrah dengan kedatangan warga yang akan menggeledah toko roti milik dia. Semua warga yang datang berpencar untuk mencari tali pocong sebagai pesugihan penglaris toko rotinya. Bu Ruli akhirnya menemukan tali pocong itu berada di dalam laci tempat penyimpanan uang. Nah, ini dia bapak-bapak, ibu-ibu, tali pocongnya, ucap Bu Ruli, sembari memperlihatkan bukti tersebut. Saat itu juga ada seorang petuah kampung yang tahu tentang hal-hal klinik seperti itu. Pak Hilal pun menggeleng-geleng kepala sambil beristighfar. Astaghfirullahalazim. Cuki yang sudah kepalang malu hanya bisa terdiam dan menundukkan kepalanya. Tenang bapak-bapak, ibu-ibu, semua bisa diatasi. Nanti tali pocong ini akan saya bakar supaya korban yang sudah dijadikan tumbal oleh pesugihan Cuki bisa tenang di alam sana, ucap Pak Hilal. Dan hari itu juga Pak Hilal langsung membakar tali pocong tersebut di depan toko roti milik Cuki. Saat tali pocong itu dibakar, sembari dibacakan doa oleh Pak Hilal, tiba-tiba hembusan angin kencang datang, disertai dengan bau anyir yang menyeruak, masuk ke dalam hidung. Setelah dibakar, tali pocong itu perlahan-lahan berubah menjadi abu. Singkat cerita, semenjak tali pocong itu dibakar oleh Pak Hilal, Cuki sudah tidak diteror oleh sosok-sosok pocong. Akan tetapi toko roti milik Cuki saat ini menjadi sepi. Setiap harinya hanya ada 1-2 pembeli yang datang, tidak seperti dulu lagi. Bahkan akhirnya satu persatu toko roti di berbagai cabang milik Cuki perlahan-lahan bangkrut dan tutup. Hingga tersisa hanya ada satu toko roti yang pertama kalinya dia bangun. Cuki yang sudah pusing memikirkan semua tokonya yang bangkrut itu, akhirnya dia jatuh sakit. Sakit yang diderita oleh Cuki perlahan-lahan bertambah semakin parah. Karena demam yang sangat tinggi itu membuat dirinya terkena syaraf hingga lumpuh. Sakit yang dideritanya telah menggerogoti tubuhnya yang semakin bertambah kurus. Dan saat itu juga Cuki akhirnya meninggal dunia. Cuki meninggal dengan keadaan yang mengenaskan. Kedua matanya melotot serta lidahnya yang menjulur ke depan. Bahkan anehnya, tubuhnya berwarna hitam, legam. Rumah yang dibangunnya itu hangus terbakar, lenyap tak tersisa. Toko roti satu-satunya pun ikut bangkrut. Setelah kematian Cuki, Bu Ida dan Pak Goni yang sudah kepalang malu, akhirnya mereka pindah dari kampung itu dan meninggalkan rumah yang direnovasi oleh Cuki. Sekarang kedua orang tuanya Cuki hidup seperti dulu lagi. Sederhana dengan bekerja menjadi tukang becak dan buruh cuci. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya.
Pertebal iman dan perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah menaruh dendam di hati, karena itu perbuatan yang dibenci Allah. Terima dengan perlakuan manusia kepada kita, biar saja Allah yang membalas orang yang sudah menghina kita. Jangan sampai membuat kita menaruh dendam hingga terjerumus ke dalam lembah hitam. Siapapun yang bersekutu dengan jin atau sejenisnya, hidupnya pasti akan menderita. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang demikian, karena itu musyrik dan sangat dibenci Allah. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.